dapat tugas dari calon guru penggerak Bu untuk wawancara kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan yang berdilematis dan berbujukan moral. Jadi saya harap Ibu bisa menjawab pertanyaan Ibu. Jadi selama ini bagaimana Ibu itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini yang ada dilemanya gitu Bu, yang ada dilemanya kalau mengambil keputusan misalnya salah satu menguntungkan pihak lain yang tapi keputusan itu bisa membuat pihak yang lain itu merasa tidak dilema gitu. Bagaimana mengidentifikasinya Bu? Ya, seandainya ada masalah, misalnya dalam penyelesaian itu tentunya yang bermasalah orang itu pertama kita gali dulu masalahnya apa, yang kedua kita gali masalahnya apa, kemudian kita satukan. Otomatis saya sebagai penanggung jawab, sebagai pimpinan di sini harus dua-duanya itu merasa tidak disalahkan dan masalah itu harus kita yang tidak baik kita singkirkan supaya lebih maju lagi, supaya lebih baik lagi, intinya gitu. Intinya dua-dua itu jangan sampai yang bermasalah itu punya hal yang negatif, harus lebih makin positif semua. Nah, itu. Yang kedua nih Bu, selama ini bagaimana Ibu itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus yang ada dua kepentingan tadi Bu, bisa yang keputusan itu bisa sama-sama benar atau sama-sama ada benar ada salah gitu. Bagaimana keputusannya maksudnya? Kebijakan saya itu tadi, saya tidak mau menekan salah satu. Otomatis kalau memang satu salah, yang satu benar, dua-duanya harus kita ambil kesimpulan yang terbaik biar mereka sama-sama saling ngerti. Nah itu intinya. Jadi jangan sampai mereka merasa dibedakan. Nah ini menurut saya selama ini saya lakukan. Jadi kita bisa merangkul lah. Jadi tidak ada kelompok-kelompok, tidak ada yang merasa saya istimewakan. Saya anggap sama. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Untuk misalnya masalah ya tadi prosedurnya. Seandainya kita dapat saduan dari seseorang, otomatis kan belum tentu mereka itu betul kan. Kita gali dulu, baru misalnya yang satunya seperti ini kita gali dulu, baru kita ambil kesimpulannya, baru kita ambil, kita cari jalan tengahnya. Intinya supaya dua-duanya itu saling akur, saling bersama-sama untuk kemajuan. Itu aja. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus yang ada dilemanya, dilema etikanya itu? Iya, yang paling efektif itu tadi kita saling terbuka. Iya, saling terbuka. Kemudian kita saling menghargai dan tidak memojokkan salah satu dari mereka. Iya. Terus yang selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang ada dilemanya begitu? Iya, kita dengan orang lain apapun yang mereka katakan karena mereka merasa semuanya benar, nah kita ambil positifnya semuanya. Kalau yang tidak baik berarti harus kita pelan-pelan untuk mengurangi kebaikannya tadi. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki tata kelola atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus etika yang dilema ini Bu? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau biasanya memiliki jadwal untuk menyelesaikan untuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Iya, karena masalahnya kan tidak selalu ada. Jadi kalau misalnya ada masalah ya kita selesaikan langsung di situ. Ya, karena kita tidak istilahnya tidak seperti kita punya jadwal untuk ini kan kasus tidak pasti kan. Nah, sewaktu-waktu ya ada, tapi alhamdulillah selama ini kan tidak ada terjadi. Ada pun tapi tidak sering gitu. Dengan melibatkan orang-orang yang di sekolah ya? Iya, dengan otomatis kalau semua sudah jelas baru kita sampaikanlah di rapat umum misalnya kan. Nah, bahwa yang baik itu gini supaya mereka sama-sama saling ngerti. Inilah untuk menjaga supaya sekolah kita saling harmonis, saling menghargai. Oke dah, sip. Assalamualaikum Mas Sudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ini dari SD 18 Pak, ada tugas dari guru penggerak untuk mewawancarai kepala sekolah tentang cara Bapak mengambil keputusan bila mendapatkan kasus yang dilema itu Pak. Nah yang dilema itu misalnya
ada dua pilihan, dua-duanya benar, Hmm. atau dua-dua salah, tapi Pak Sudi harus milih yang Yang terbaik lebih gitu lah, yang mudah sedikit lah. Kalau kamu semua baik yang mana? Karena kan tidak semua keputusan bisa menyenangkan banyak orang, Pak Sudi. Nah, jadi bagaimana nanti Pak Sudi dapat mengantisipasi kasus-kasus yang dilematis gitu. Jadi ya, Ya, ini kasus untuk anak atau kasus guru? bisa guru, bisa anak, bebas lah. Pokoknya sampai pikiran kan nanti. Sama-sama tuan itu ya. Nah, jadi yang pertama ini, yang pertama saya tanyakan, nah selama ini bagaimana Bapak itu dapat mengidentifikasi, dapat mengenali gitu Pak, Hmm. kasus yang merupakan dilema etika atau yang bujukan moral gitu, yang Iya. hati nurani gitu Pak. Bagaimana Bapak mengenalinya Pak? Ya. Jadi kalau saya yang seusia ada permasalahan kasus seperti itu, tapi kalau hanya usianya itu selisih sedikit, kan ada juga IQ orang itu beda-beda. Oh ya. IQ berbeda-beda, ada yang IQ itu memang dia memang melonjak, ada juga yang modelnya akhirnya terjadi yang biasa. Nah ini ada dua, satu ini masalah etika, yang kedua sama-sama tapi selisih sedikit aja omongnya gitu. Tapi kita ngambil yang lebih tua, artinya untuk mengatasi orang yang model seperti itu kita lihat dulu permasalahannya. Kalau seandainya permasalahannya itu tidak bisa kita atasi, nah kita memberikan saran, Bu, karena ibu ini usia begini, nah jadi masalah usia ini ya, terus masalah sikap dan tingkah laku, masalah emosi kita selaku yang lebih tua kita harus bisa pandai-pandai bersabar. Dalam arti kata kita tidak semuanya tidak selamanya kita ada permasalahan seperti ini kita membiarkan, ataupun ada permasalahan ini juga ada yang bisa membantu permasalahan itu. Artinya bisa membantu itu begini membantunya, Bu, Ibu udah usia segini, kita harus tetap sabar. Umpamanya menghadapi murid, kita juga harus sabar karena kita memberikan ilmu pengetahuan kepada murid. Umpamanya memberikan pengetahuan kepada murid, ada juga murid itu memang tidak ada murid itu istilahnya bodoh apabila kita mendidik. Nah itu kepada guru kepada anak. Umpamanya seorang ibu tadi itu ada kemudian emosinya, oh anak ini bodoh gitu, contoh, oh anak ini bodoh, kita tidak usah keren seperti itu. Kalau ini dari ibu guru ke murid kalau tentang pendidikan. Kalau ada usia yang tua nih harus lebih mengalah artinya. Dengan usia yang di bawahnya sedikit itu, yang sedikit, itu pun juga tidak usah terlalu keren juga, tidak usah terlalu masih ngambil ini saya lebih muda, lebih gini itu juga harus sama-sama kita mempunyai apa itu etika yang baik itu juga terhadap orang yang sebaya atau ketika orang yang lebih di bawahnya kita harus sama-sama menghormati dan menjaga etika kesopanan kita. Suatu saat kita mengalami permasalahan, mungkin ada yang bisa membantu dengan permasalahan itu. Jadi saya mengambil sikap seperti itu, mengambil yang sekiranya tidak menyinggung perasaan seseorang. Tidak menyinggung gitu ya. Tidak menyinggung. Nah, suatu saat kita kalau suka menyinggung orang, suatu saat kita bisa disinggung, kena singgung. Nah itu bukan harus yang tua pun juga walaupun sedikit selisih sedikit harus sikap sabar dan pandai memberikan contoh kepada yang lebih muda. Langkah-langkahnya itu tadi untuk menyelesaikan langkah-langkah itu gitu mas, langkah-langkahnya itu. Langkah-langkahnya. Jadi untuk langkah-langkahnya ini, untuk langkah-langkah dengan orang yang lebih muda pokoknya. Ini saya sama hanya selisih sedikit. Kita harus memberikan contoh sikap yang baik. Memberikan contoh sikap yang baik kepada orang yang di bawahnya. Jangan kita merasa dirinya orang yang lebih tua kalau kita semua itu. Terus memberikan contoh. Terus yang kedua di samping contoh itu
kita memberikan apa itu saran-saran yang baik juga dengan orang yang lebih muda itu barangkali. Yang ketiga kita harus mempraktekkan diri. Artinya mempraktekkan diri itu melaksanakan dengan yang lebih baik bakalan ya. Ada. Bapak dalam mengambil kan Bapak ini ada tantangan enggak? Oh iya. Tantangannya apalah tingkatnya gitu Pak. Jadi tantangan di dalam mengambil keputusan ini memang banyak tantangan ya, tantangan kita ini ya kita selalu mengambil keputusan kepada dua sikap seperti ini ya kita harus ya apa itu diri kita bisa menyadari kita diri sendiri. Artinya itu menyadari diri sendiri itu dengan adanya tantangan ini seandainya kita ini apa tuh orang lain memberikan tanggapan ini kita harus memberikan saran yang lebih baik. Kita harus sabar dalam menghadapi permasalahan itu. Tantangannya sabar lah gitu ya. Terus kalau untuk menyelesaikan masalah etika gini nih, Pak Sudi biasa buat jadwal nggak? Jadwal untuk menyelesaikan atau spontan pas di tempat gitu menyelesaikannya masalah. Jadi buat masalah ini, umpamanya ada permasalahan, kita nunggu waktu sejenak. Waktu sejenak supaya diatur jadwalnya. Mengapa harus diatur jadwalnya? Supaya apabila seseorang mempunyai masalah pada hari itu langsung kita bisa panggil pada hari itu juga. Nah itu jadi kurang. Paling tidak kita jarak berapa menit ataupun berapa jam untuk menenangkan orang yang bermasalah itu. Kala itu nanti kita duduk bersama. Nanti akan ditanyakan apa masalahnya. Nah, gitu. Enggak langsung. Supaya nunggu suasana tenang. Lalu ada nggak orang-orang yang Pak Sudi libatkan gitu dalam atau hanya guru yang bersangkutan yang punya kasus atau ada melibatkan guru yang lain nggak dalam proses hidupnya? Kalau yang itu kasus itu umpamanya memang yang berkasus itu yang dipanggil hanya melibatkan itu kita hanya memberikan contoh saja. Memberikan contoh ini loh seperti ini. Apabila kita mempunyai kasus seperti ini, nah kita ambil contoh yang baik. Artinya tidak melibatkan orang lain, hanya kita menyelesaikan kasus itu bagaimana caranya supaya permasalahan kasus itu selesai. Jadi biasa Pak Sudi ini kalau mengambil keputusan ini prinsipnya nih apakah yang penting berbasis hasil akhirnya atau berbasis sesuai peraturan atau rasa peduli hati nurani gitu. Kalau masalah kasus ini tidak sesuai dengan aturan, kita rasa kepedulian kita. Soalnya kasus kayak gini ini orang itu kan beda-beda. Bukan kasus hukum namanya. Bukan. Jadi sesuai rasa peduli. Sesuai kepedulian kita. Hanya itu. Ini yang terakhir nih Pak Sudi. Apa pelajaran yang bisa diambil dari kasus ini menurut Pak Sudi? Pelajaran yang bisa diambil untuk model seperti ini, yang pertama sekali itu kita melaksanakan diri sendiri dulu. Melaksanakan diri sendiri, umpamanya ada permasalahan kasus itu, kita harus bertingkah laku yang baik. Memberikan contoh kita yang lebih baik kepada orang yang bermasalah itu. Berarti kita ini mencontohkan diri. Mencontohkan diri itu mana? Mencontohkan diri, memberi contoh kepada orang lain, kita memberi contoh dengan contoh yang baik untuk diri kita sendiri. Baru nanti orang lain bisa mencontoh kita. Jangan hanya kita memberikan saran kepada orang yang bermasalah, kita sendiri tingkah lakunya kurang baik. Itu pelajaran dia dulu ya. Artinya seperti itu. Jadi, terima kasih Pak Sudi atas waktunya nih berkenan untuk mengikuti wawancara saya Pak. Terima kasih Pak ya. Mudah-mudahan dalam wawancara ini yang baik diambil, yang tak baik ya dibuang, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi Pak Ujang ujian sah. Terima kasih Pak. Jelas. Saya mohon dulu Pak. Mohon diri dulu. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.